Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Ibu harap anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi ibu harap kita tetap semangat dalam belajar. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan membaca Al-Quran terlebih dahulu yang akan dibacakan oleh teman kalian, oleh Wilda. Kepada Wilda disilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar Washolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, proses belajar mengajar kita berjalan dengan lancar. Amin. Nah, untuk pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada hari ini ibu akan mengajarkan yaitu tentang ayat-ayat tentang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan yang termaktub dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Nah, sebelum ibu masuk kepada materi, ibu berharap anak-anak semua yang di belakang dan di depan mohon didengarkan ibu dalam menjelaskan ya. Kita secara berganti-gantian dalam berbicara dan nanti waktunya untuk anak-anak semuanya. Nah, baik, sekarang ibu akan jelaskan yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ayat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Artinya, dan kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat selanjutnya, allazina iza asobatsum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kalimat ini dinamakan kalimat istirja atau pertanyaan kembali kepada Allah. Disunatkan menyebutnya waktu ditimpa mara bahaya baik besar maupun kecil. Ayat selanjutnya yaitu ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Artinya, mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, penjelasan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 ini, Allah telah memberitahukan bahwa Dia pasti menampakkan cobaan kepada hambanya untuk melatih dan menguji mereka. Ujian tidak hanya satu macam saja, banyak macamnya. Ada yang Allah uji dengan kesenangan, dan ada kalanya juga diuji dengan kesengsaraan. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka orang-orang yang mendapat musibah dan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu adalah orang-orang yang yakin bahwa diri mereka adalah milik Allah. Allah akan melakukan apapun yang menurut Allah kehendaki. Lanjutan penjelasannya yaitu mereka yang yakin kepada Allah, mereka akan mendapatkan pujian dari Allah. Tapi yang dimaksud di sini adalah mendapatkan jaminan keamanan dari siksa Allah. Maksudnya adalah mereka yang mendapat musibah lalu mereka bersabar. Mereka adalah orang-orang yang termasuk dari orang yang mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah. Sebagaimana hadis riwayat dari Suhaib dan hadis riwayat Tirmizi dari Mus'ab bin Sa'ad, penjelasan hadisnya yaitu hadis ini menunjukkan keistimewaan orang-orang yang beriman
keadaan apapun menjadikan seorang mukmin tetap istimewa dan mendatangkan kemaslahatan. Hal itu karena sikap dan karakter seorang mukmin yang baik. Saat musibah datang, dia menerimanya dengan sikap sabar, dan jika kesenangan ia dapatkan maka dia bersyukur. Anugerah atau bencana bagi orang mukmin bisa jadi pintu datangnya kebaikan. Kalau menurut hadis riwayat Tirmizi dari Mus'ab bin Sa'ad, penjelasan hadisnya yaitu hadis ini menegaskan bahwa setiap orang akan mendapatkan ujian dan cobaan. Namun demikian, setiap cobaan dan ujian itu selalu dengan kemampuan seseorang dalam menerima ujian tersebut. Ujian dan cobaan diberlakukan sesuai dengan tingkat keimanan seseorang. Karenanya para nabi dan rasul mendapatkan ujian paling berat, kemudian orang-orang yang imannya mendekati para nabi dan seterusnya. Semakin kuat iman, semakin berat cobaan. Semakin ringan iman seseorang, maka cobaan juga ringan. Begitulah Allah secara adil memberlakukan ujian dan cobaan. Nah, mungkin itu penjelasan dari Ibu. Apakah Ananda semuanya ada yang ingin ditanyakan? Jikalau ada, dipersilahkan. Nah, untuk anak-anak Ibu, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah kita sebagai hambanya yang bersyukur sudah seharusnya mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun ketika kita mendapat musibah, karena ketika kita mengucapkan kalimat itu bermakna bahwa kita hanya berserah diri kepadanya, dan begitu kita akan mendapatkan ganti yang lebih baik dari sebelumnya. Husnuzon pada setiap ujian yang diberikan olehnya, karena di balik itu ada sebuah hikmah yang begitu besar. Jadi untuk tugasnya untuk pertemuan selanjutnya Ibu minta kepada Ananda semuanya untuk membuat Quran surah Al-Baqarah 155 sampai 157 ini beserta dengan terjemahan dan dihafalkan minggu besok ke depannya satu persatu melalui absen Ibu panggil. Jadi untuk anak-anak semuanya mohonlah dipersiapkan, baik itu dari segi hafalannya, terjemahannya juga gitu kan. Jadi semaksimal mungkin harus dipersiapkan. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan sedemikian dulu ya. Kita akhiri pelajaran kita dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.